ya. Jika memang terkendala dengan virtual background atau kamera, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakannya. Yang keempat, setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab peserta. Bisa mengajukan pertanyaan di fitur chat Zoom yang tersedia atau menggunakan fitur raise hand yang nantinya panitia akan membacakan pertanyaan atau mempersilakan peserta untuk on mic dan bertanya langsung kepada pemateri. Yang kelima, terakhir, para peserta wajib mengisi link absensi kehadiran yang akan disediakan panitia di kolom chat Zoom yang bertujuan untuk keperluan e-sertifikat. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar Parenting Salah Kontes ID. Yang terhormat, Kak Nurul Utami Safarudin MPC selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara dan peserta webinar Parenting Salah Kontes ID yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti webinar parenting secara daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada Sabtu 8 Maret 2025 dengan tema Golden Age Anak, membangun fondasi karakter di usia dini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang diberi syafaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di malam yang berkah ini, saya Vina Ratu Solihah akan memandu acara yang luar biasa pada malam hari ini. Dan demi kelancaran acara, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Seluruh peserta yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan sambutan dari penyelenggara Sela Kontes ID, pada kesempatan yang luar biasa ini, mari manfaatkan untuk memperkaya wawasan kita tentang dunia parenting. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, kita dapat menciptakan pengalaman parenting untuk yang dengan penuh makna, mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Dan langsung saja, ini dia sambutan dari penyelenggara Sela Kontes ID kepada Kak Yanuar, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pemateri Kak Nurul Utami, yang terhormat para peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Dengan penuh rasa syukur, saya mewakili panitia mengucapkan selamat datang dalam webinar Parenting Selakontes.id season ke-13. Webinar ini merupakan kelanjutan webinar fotografi sebelumnya yang telah sukses kami selenggarakan. Jika pada webinar sebelumnya kita belajar mengenai bagaimana mengabadikan momen berharga anak melalui fotografi, kali ini kita akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana membangun fondasi, fondasi karakter anak sejak mereka usia dini. Kami berkomitmen untuk tidak hanya membantu orang tua dalam mendokumentasikan tumbuh kembang anak, tapi juga dalam memberikan panduan terbaik dalam pola asuh yang bijak dan penuh makna. Tak lama-lama lagi, terima kasih atas partisipasi dan antusiasme semua peserta. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, materi Golden Age Anak, membangun fondasi karakter di usia dini yang akan disampaikan langsung oleh narasumber profesional kita, Kak Nurul Utami Safarudin MPC. Namun sebelum itu, saya akan membacakan profil dari pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Nama Nurul Utami Safarudin, tempat tinggal Makassar, Indonesia, email
taminurul@gmail.com, Instagram @taminurul-2. Untuk latar belakang pendidikan 2014 hingga 2018, sarjana psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, lulusan terbaik ketiga di Fakultas Psikologi. Dan 2022 hingga 2024, Magister Psikologi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Indonesia. Untuk pengalaman pekerjaannya sendiri, yang pertama ada asisten praktikum mata kuliah eksperimen, jadi asisten laboratorium gitu. Itu pada tahun 2016 hingga 2017. Selanjutnya, tenaga pengajar bimbingan belajar Amsterdam Institute 2017 hingga 2018. Volunteer psikologi pelayanan remaja sehat milik Nasiatul Aisyah 2018 dan konselor positif parenting Wiyata Psikologi Center 2024 hingga saat ini. Selanjutnya pengalaman menjadi pembicara sendiri, ini Masya Allah sekali sangat banyak. Nah, ini saya sebutkan di bulan Februari yang terdekat. Februari 2025 menjadi pembicara di 2 seminar, salah satunya seminar Parenting Brighton Education, Supporting Your Child's Learning Journey. Itu 2025 di bulan Februari. Dan selanjutnya ada workshop partisipan, ini banyak sekali, Masya Allah, di kegiatan Kak Nurul ini sangat luar biasa. Dan sebelumnya, di sini nanti para peserta akan mendapatkan hadiah menarik ya tentunya jika di saat sesi tanya jawab bisa aktif ikut berdiskusi dan sangat memperhatikan nanti ketika Kak Nur Utami menyampaikan pemateri. Dengan total hadiahnya ada Rp300.000 untuk 6 orang teraktif. Jadi langsung saja saya silakan kepada Kak Nur Utami, MPC, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kita pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Utami, saat ini berdomisili di Makassar. Sebelumnya saya izin share screen ya. Oke, baik. Apa sudah terlihat dengan jelas? Sudah kelihatan ya dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Salah Kontes yang sudah mengadakan webinar kita pada malam hari ini. Jadi, walaupun Ramadan, mungkin ada yang baru pulang sholat taraweh gitu ya, atau mungkin ada yang tarawihnya di rumah, biasanya ibu-ibu seperti itu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap membersamai anak kita dalam tumbuh kembangnya di bulan Ramadan ini. Jadi, saya senang sekali karena saya lihat beberapa peserta juga ada bapak-bapak, jadi bapak ibu yang ada di sini luar biasa karena kita akan sama-sama sharing tentang masa keemasan anak kita yang mungkin berarti kurang lebih pesertanya itu punya anak di bawah 5 tahun atau di bawah 6 tahun gitu ya, 0 sampai dengan 6 tahun yang memang sekarang berada di fase golden age-nya itu. Nah, hal yang penting memang yang harus kita perhatikan dalam fase ini adalah bagaimana kita menanamkan nilai-nilai yang seperti apa yang kita harapkan anak kita kelak ketika dia remaja, ketika dia dewasa. Jadi kalau misalnya kita bercita-cita punya anak yang soleh gitu ya, punya anak yang olimpiade, juara olimpiade gitu ya kan, itu dimulainya dari sekarang, dimulainya dipupuk dari sekarang gitu. Karena fase ini akan menjadi penentu bagaimana karakter, bagaimana kepribadian anak-anak kita nanti ketika dia remaja ataupun ketika dia dewasa gitu. Jadi jangan heran ketika misalnya ada anak-anak kita remaja nanti, terus misalnya ada anak remaja yang mungkin ada yang bersikap baik, ada yang jalannya lurus, tapi ada mungkin yang arahnya juga negatif. Kita bisa flashback ke belakang, kita sebagai orang tua harus lihat nih, di usia 5 tahun pertamanya, anak kita itu mendapatkan pendidikan seperti apa sih? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin ada yang kelupaan, ada yang ketinggalan, tapi kita menuntut lebih ketika anak kita remaja gitu. Kita lupa bahwa, oh dulu waktu anak saya masih usia di bawah 6 tahun misalnya, saya kurang memberikan stimulasi atau kurang memberikan pendidikan di bidang agama misalnya, atau di bidang tata krama gitu ya kan, norma gitu. Itu kita bisa lihat kembali karena
di fase ini akan menjadi fondasi anak gitu ya, yang menjadi fondasi bekal anak penentu bagaimana dia memiliki karakter atau kepribadian di usia remaja ataupun usia dewasanya gitu. Karena kalau kita lihat piramida kebutuhan anak, hal paling dasar itu adalah kita sebagai orang tua harus memenuhi kebutuhan fisiologisnya dulu, gitu. Kebutuhan fisiologis seperti apa? Jadi kita manusia ini punya, sebelum kita capek ke self actualization atau mengaktualisasikan diri kita, mencapai potensi dan kemandirian apa yang ingin kita capai itu, ada hal-hal dasar yang harus dipenuhi dulu. Karena kalau dari kelima piramida ini ada satu piramida atau anak tangga yang tidak terpenuhi, maka kita akan susah untuk mencapai pengaktualisasian diri gitu. Jadi hal mendasar ini sebenarnya piramida kebutuhan yang cocok untuk kita pelajari untuk tumbuh kembang anak-anak kita gitu. Karena semuanya ini untuk kebutuhan manusia, tapi pada dasarnya kita bisa melihat kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak kita karena kita adalah sebagai orang tua pemegang otoritas utama gitu dalam suatu keluarga gitu. Jadi kita bisa lihat apakah kebutuhan fisiologis anak saya itu sudah terpenuhi atau belum gitu. Ketika kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan makan, kebutuhan berpakaian, kebutuhan tidur dan tempat tinggal itu belum terpenuhi, anak-anak akan susah untuk mencapai anak tangga berikutnya gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa adalah mencukupi kebutuhan dasar anak kita dulu, kebutuhan fisiologisnya. Ketika anak sudah atau kita manusia sudah cukup merasakan bahwa kebutuhan fisiologis saya sudah terpenuhi, maka selanjutnya kita akan memiliki keinginan untuk butuh yang namanya rasa aman, safety needs gitu. Rasa amannya seperti apa gitu. Jadi rasa amannya itu seperti kita terhindar dari gangguan mara bahaya, misalnya gangguan penculikan gitu ya kan, atau gangguan mental health, gangguan stres gitu. Itu kita sudah mulai butuh yang namanya tempat berlindung yang aman. Nah, siapa yang bisa memberikan ini terkhusus kepada anak-anak ya adalah orang tuanya. Bagaimana kita menyediakan suatu rumah atau tempat berlindung kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tuh merasa aman di suatu tempat tertentu seperti itu. Kemudian ketika kita manusia atau anak-anak sudah merasa aman, kemudian dia memiliki lagi nih keinginan baru. Itu keinginan merasa disayang, merasa memiliki gitu. Jadi misalnya anak-anak kita itu butuh kasih sayang, butuh pengakuan gitu dari orang-orang yang dia merasa aman dengan itu ya, seperti dengan orang tua. Nah, kita berikan kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan gitu seperti itu sampai dengan dia kebutuhan penghargaan self esteem, penghargaan diri sampai dengan self aktualisasi. Jadi anak-anak akan susah untuk mencapai potensi terbaiknya ketika keempat anak tangga di bawah ini itu tidak terpenuhi. Jadi itu hal mendasar. Sama dengan kita membangun fondasi atau karakter untuk anak kita, kita kita berharap nih bahwa anak saya punya kepribadian yang baik, punya nanti ketika dia remaja, walaupun fase kritis, masa-masa kritis di mana anak-anak mulai mencari jati dirinya di usia remaja itu, saya nggak mau anak saya terpengaruh dengan hal-hal negatif. Saya tidak mau anak saya bergaul atau jadi punya rahasia yang dia tidak bisa ceritakan kepada orang tuanya. Nah, untuk tetap menjaga hubungan kita dengan anak itu jadi lebih baik, kebutuhan-kebutuhan ini yang harus kita penuhi. Jadi kita lihat nih, kalau misalnya ada hubungan yang kayaknya anak remaja saya gitu ya kan, mungkin misalnya dia dia kalau punya masalah sepertinya pendiam, dia tidak mau cerita sama orang tuanya. Kita bisa lihat nih, apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari anak-anak kita. Kita sebagai orang tua harus tahu nih kelima piramida anak tangga ini, anak saya kira-kira sudah tercukupinya di mana sampai akhirnya dia bisa mengaktualisasikan dirinya atau eh, bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dia miliki seperti itu. Nah, kembali lagi karena malam hari ini kita akan bahas tentang Golden Age. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu Golden Age, masa kemasan yang dimana ini masa paling penting bagi tumbuh kembang anak kita. Ada yang mengatakan Golden Age itu 0 sampai dengan 5 tahun, tapi ada juga yang mengatakan 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi umumnya itu Golden Age itu usia di mana anak-anak itu belum masuk ke sekolah formal. Jadi masih usia prasekolah.
gitu. Biasanya sekolah formal anak-anak masuk TK usia 6 tahun ke atas itu sudah dikatakan sudah lewat nih fase golden age-nya gitu. Jadi fase golden age itu umumnya di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada usia ini secara harfiahnya anak-anak itu berkembang sangat banyak perkembangan yang bisa berkembang pesat dan menentukan bagaimana dia nanti memiliki karakter atau kepribadian di usia kanak-kanaknya atau usia remajanya. Di usia inilah, di usia 0 sampai dengan 6 tahun ini anak-anak akan mengembangkan otaknya, bagaimana dia mengembangkan kemampuan fisik atau motoriknya, kemampuan bahasanya, kemampuan sosioemosionalnya dan lain-lain. Dan itu perannya orang tua yang akan menentukan. Jadi nggak salah kalau banyak orang yang mengatakan bahwa orang tua itu memegang peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Karena memang betul di usia golden age, kalau kita pikir nih secara logika, anak usia yang 0 sampai dengan 6 tahun yang umumnya belum bersekolah formal itu hampir sebagian waktunya dia habiskan di rumah gitu. Dan yang mendampinginya di rumah tentu adalah orang tua atau pengasuh utamanya. Pengasuh utamanya misalnya pengganti orang tuanya mungkin ketika ada orang tua yang bekerja berarti mungkin kakek dan neneknya atau babysitter atau keluarga lain yang menjadi pengasuh utama selain orang tuanya. Itulah mereka yang akan mempengaruhi bagaimana perkembangan anak di usia 0 sampai dengan 6 tahun tersebut gitu. Jadi sekitar 80% otak anak menjalani pertumbuhan di umur 0 sampai 6 tahun. Bayangkan ya Bapak Ibu, 80%. Sisa 20% lagi untuk mencapai kematangan otak seperti kita orang dewasa. Jadi 80% ini ketika kita sia-siakan, ketika kita tidak menanamkan apa yang seharusnya ditanamkan kepada anak, apa yang seharusnya distimulasikan kepada anak, maka kita bisa dikatakan menyia-nyiakan waktu atau masa keemasan anak kita di usia 0 sampai dengan 6 tahun ini. Karena dalam fase ini, sekali lagi saya mengatakan bahwa ini menjadi bekal dia, ini akan menjadi penentu bagaimana dia berkepribadian, bagaimana dia berkarakter di kemudian hari ketika dia besar, itu menjadi penentunya di usia sekarang, seperti itu. Jadi apa yang harus diperhatikan, apa yang perlu diperhatikan di fase ini gitu. Pertama, bagaimana kita menjadi role model yang baik bagi anak-anak kita. Kita di sini ya orang tua ketika memang kita adalah pengasuh utamanya ataupun pengasuh utama yang lainnya yang hampir sebagian besar waktu sehari-harinya itu dihabiskan bersama mereka. Tuh. Kemudian memberikan stimulasi semaksimal mungkin sejak dini. Jadi jangan mengatakan bahwa anak baru lahir belum belum bisa melihat misalnya, belum bisa mendengar atau misalnya dari dalam kandungan deh. Anak-anak masih dalam kandungan itu janin kita itu sebenarnya sudah bisa mendengar, sudah bisa distimulasi gitu ya kan dengan suara orang tuanya, dengan cahaya misalnya seperti itu. Tapi masih banyak dari kita yang menyepelekan bahwa ya kan masih dalam perut, belum bisa apa-apa, belum bisa diajak komunikasi, atau misalnya ada bayi newborn yang kita lihatnya kayak dia masih belum berdaya, dia masih belum bisa membalas atau merespon gitu ya kan. Padahal sebaiknya sedini mungkin gitu ya kan, sebaru lahir gitu anak-anak itu sudah bisa diberikan stimulasi dan stimulasinya adalah stimulasi yang sesuai dengan usia anak kita. Jadi ketika newborn kita terus misalnya langsung ajak dia bicara atau main Lego yang tentu tidak sesuai dengan usia anak kita gitu ya kan. Jadi disesuaikan stimulasi dengan usia anak-anak kita. Jadi itu pentingnya kita untuk terus melihat perkembangan tumbuh kembang anak kita. Sekarang anak saya usia berapa, stimulasi apa yang tepat untuk saya berikan kepada anak saya agar kemampuannya itu lebih optimal lagi. Karena banyak sekarang itu ada pro kontra, ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu terlahir seperti kertas putih, kertas kosong gitu ya kan. Nanti ketika lahir baru kita isi orang tuanya atau lingkungannya mengisi. Tapi ada lagi sebagian yang mengatakan bahwa anak-anak itu lahir tidak tidak bukan seperti kertas putih, justru dia sudah membawa bawaan yang dimana ketika distimulasi jauh lebih baik di dunia itu akan jauh lebih optimal ketika dia mendapatkan stimulasi yang sesuai gitu. Jadi ada dua hal nih, dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu lahir seperti kertas kosong, ada juga yang mengatakan bahwa dia itu sudah bawa sesuatu seperti
keturunan genetiknya dan sebagainya, tapi ketika diberikan stimulasi yang lebih baik lagi, itu akan mengoptimalkan kemampuan yang dia bawa secara bawaannya gitu. Jadi stimulasi semaksimal mungkin sejak dini sangat penting di fase golden age. Kemudian memperhatikan perkembangan. Nah, itu tadi memperhatikan kemampuan perkembangan otak, fisik, bahasa, sosial emosi pada anak-anak. Karena di fase inilah anak-anak yang kita pikir dia terlahir seperti kertas putih, ketika kita stimulasi dia bisa merespon yang bahkan kita nggak menduga-duga respon anak itu sebisa itu gitu loh. Kita aja kayak nggak kepikiran bahwa oh misalnya anak 2 tahun yang walaupun dia belum cara bicaranya belum lancar gitu ya misalnya, tapi ketika kita terus mengajak dia bercerita, mengajak dia berpikir, dia bisa saja memberikan kita ide-ide yang tadinya kita nggak kepikiran gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya walaupun memang anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi bukan berarti kita tidak memberikan stimulasi-stimulasi yang membuat dia nanti bisa berpikir kritis, bisa menjadi problem solver yang baik, seperti itu. Dan hal yang paling penting untuk memberikan adalah, hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada anak adalah memberikan hak dan kewajiban anak sesuai dengan usianya. Memenuhi kebutuhan fisiologisnya, rasa aman, kasih sayang, dan penghargaan sampai akhirnya anak bisa mencapai mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nah, di fase golden age ini mungkin kalau kita udah tahu anak-anak apapun yang kita berikan kepada anak-anak, dia akan menyerap semuanya itu gitu. Jadi seperti katanya Dr. Maria Montessori, dia mengatakan bahwa anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun khususnya di fase golden age ini, dia menyerap kehidupan yang berlangsung di sekelilingnya dan menjadi satu dengan kehidupan itu. Jadi ketika di fase di usia 0 sampai dengan 6 tahun ini, yang dia lihat di rumahnya, di lingkungan yang hampir 24 jam bersama dia adalah hal-hal yang baik, maka dia akan menyerap semua informasi itu seperti spons. Jadi spons ketika kita taruh di wadah yang penuh dengan air, spons itu akan menyerap semua air yang ada di wadah itu. Spons itu adalah ibaratnya anak-anak kita, dan lingkungan adalah air di dalam wadah itu. Ketika kita memberikan air bersih, spons itu akan menyerap semua air bersih yang ada di wadah tersebut, gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita taruh air yang keruh, air yang kotor, dan kita taruh spons yang bersih, spons itu akan menyerap semua kotoran yang ada di dalam wadah tersebut. Begitupun dengan anak-anak kita di usia golden age ini. Ketika kita di rumah menstimulasi anak, memberikan contoh atau jadi role model yang baik, kita selalu menyuguhkan atau memberikan wejangan-wejangan yang baik, maka anak-anak akan menyerap sebuah informasi tersebut. Walaupun pada saat itu anak-anak tidak akan langsung mencontohkan gitu ya kan, tapi itu bisa saja muncul, dia akan menyerap informasi itu dan akan mengaplikasikannya ketika suatu saat nanti misalnya dia kanak-kanak, dia sudah berada di lingkungan sosial yang lebih luas dan dia berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian ada trigger-trigger dari teman sebayanya yang kemudian mengingatkan dia akan apa yang dulu dia serap di usia 0 sampai dengan 5 tahunnya gitu. Jadi contohnya misalnya ketika dia usia 2 atau 3 tahun, selama dia ada di rumah gitu ya kan, dia selalu melihat hal-hal yang orang tuanya suka berantem gitu misalnya. Orang tuanya suka berkelahi, suka cekcok adu mulut, atau mungkin bahkan sampai melempar barang ketika orang tuanya marah di hadapan anaknya gitu kan. Karena tidak jarang ya kita lihat atau kita dengar di sosial media ataupun di lingkungan kita, orang tua yang masih saja secara sadar berkelahi misalnya seperti itu di hadapan anak-anaknya. Ya walaupun mereka orang tua itu banyak yang masih berpikir bahwa ini kan masih anak-anak, dia belum mengerti, belum mencerna apa yang sedang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi jangan salah, anak-anak usia segitu itu sangat menyerap semua informasi apa yang dia lihat. Dan anak-anak di usia ini itu belajar bukan dari apa yang kita sampaikan, justru dari apa yang dia lihat gitu. Jadi ketika usia 0 sampai dengan 5 tahun, cara terbaik mereka belajar adalah dengan memberikan contoh. Karena ketika kita menjelaskan, logika anak, otak anak belum berkembang sepaham itu gitu. Justru yang paling berkembang adalah bagaimana dia visualnya itu bekerja gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan ajaran yang baik, cara tepat untuk mengajari anak usia 0 sampai dengan 6 tahun ini adalah dengan mencontohkannya. Karena anak-anak
melihat, belajar dari apa yang dia lihat. Jadi ketika misalnya tadi usia 2 sampai 3 tahun, dan dia selalu melihat kejadian orang tuanya bertengkar, sampai dengan melempar barang misalnya, atau bercekcok adu mulut, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan misalnya, walaupun anak itu tidak langsung mencontohkan, walaupun ada kejadian misalnya dia berkelahi dengan saudaranya, tapi dia tidak mencontohkan seperti itu kita bukan berarti ya udah nggak apa-apa aman berarti karena anaknya tidak mencontohkan. Tapi ada hal-hal, ada waktu-waktu tertentu yang dimana ketika misalnya anak kita sudah masuk usia sekolah dasar, usia 7 atau 8 tahun, yang dimana mungkin dia sudah bertemu dengan teman-teman sebaya yang beragam ya, yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ketika dia berinteraksi, ada saja mungkin perilaku dari teman-temannya itu yang memicu ke trigger untuk anak ini berperilaku dan menggali kembali ingatan yang dulu waktu dia usia 2 sampai 3 tahun itu gitu. Sehingga dia bisa saja muncul perilaku yang dulu dia ingat di usia 2 atau 3 tahunnya itu baru munculnya di usia 7 atau 8 tahun. Jadi ketika dia ke trigger mau marah sama temannya, dia bisa saja berperilaku dengan berkata kasar, dengan melempar barang gitu kan. Mungkin kita heran, kok baru munculnya itu di usia 7 sampai 8 tahun, sedangkan dulu di usia yang rentan 4 tahun sebelum itu dia masih kelihatannya tidak pernah berperilaku kasar gitu kan. Tapi ketika kita telusuri lebih jauh lagi, ternyata anak-anak itu sering melihat dulu di usia dininya, di usia golden age-nya ini, karena dia menyerap dan belum tentu untuk langsung mengaplikasikannya pada saat itu. Bisa jadi kejadian itu muncul di beberapa tahun berikutnya yang dia ke-trigger sama temannya, barulah muncul perilaku-perilaku yang tadinya dia amati di lingkungannya gitu. Jadi jangan heran Bapak Ibu ketika misalnya kita sudah memberikan stimulasi terbaik anak kita pada saat ini di usia balitanya, tapi kita merasa kayak, kok ini belum ada hasilnya, padahal saya sudah selalu ajak dia baca buku, misalnya, sudah selalu berikan wejangan-wejangan yang positif, selalu diingatkan, sudah konsisten, tapi kok anaknya belum menunjukkan perubahan yang lebih baik gitu ya kan. Jangan putus asa dulu, karena bisa jadi anaknya itu masih proses menyerap gitu, masih proses pencernaan. Jadi nanti ketika usianya bertambah, beberapa bulan kemudian mungkin, atau 1 tahun kemudian mungkin, baru kita lihat hasil apa yang sudah kita pupuk di usia belianya, di usia sebelumnya. Karena seperti sekarang anak saya sekarang usianya 3 tahun setengah. Saya di tahun ini itu di 3 tahunnya itu sudah melihat banyak hasil dari bagaimana saya dulu konsisten. Saya merasanya seperti itu ya. Saya dari hasil dari apa yang sudah saya tanamkan kepada dia di 2 tahun kehidupan pertamanya, gitu, tentang bagaimana cara kooperatif, membereskan mainan, cara bernegosiasi yang baik, itu sudah saya terapkan di usia 2 tahun pertamanya. Nah, di usia 3 tahunnya sekarang ini, saya dan suami saya itu mulai takjub karena merasa bahwa loh, kok tiba-tiba dia jadi lebih negosiasinya lebih bagus gitu ya kan? Dia jauh lebih kooperatif, dia jauh lebih, tanpa dikasih tahu pun dia udah ngerti, dia udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Padahal ya yang dulu saya ajarkan itu waktu dia umur 2 tahun gitu ya kan, tapi kelihatannya baru sekarang. Nah gitu. Jadi saya sama suami beranggapan bahwa oh, kita ini sekarang lagi panen apa yang dulu sudah kita tanam, sudah kita berikan bibit nih kepada tanaman kita, itu baru kita panennya di usia sekarang gitu. Jadi jangan cepat putus asa, walaupun kita udah konsisten nih, kita kayaknya udah capek banget gitu ya kan, memberikan hal-hal yang stimulasi-stimulasi yang baik kepada anak kita, tapi kok belum kelihatan. Nah, karena memang bisa jadi anak-anak pada saat itu masih memproses, dan nanti kelihatannya di usia berikutnya atau di waktu-waktu berikutnya. Jadi memang kita harus tetap konsisten, harus sabar, dan harus tetap menstimulasi anak-anak kita agar di golden age-nya ini lebih optimal gitu. Nah, membangun karakter pada anak yang harus kita perhatikan adalah pertama, membentuk hubungan dan menumbuhkan kelekatan yang aman, memberikan cinta dan kasih sayang. Ini menjadi
dasar, fondasi awal kita membentuk secure attachment dengan anak-anak kita. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak kita, tentu kita akan kehilangan beberapa hal yang bisa membuat eh, hubungan kita sebagai orang tua dengan anak itu jadi renggang gitu ya kan. Jadi ketika misalnya di rumah kita punya anak yang sebelumnya kok enak nih diajak ngobrol gitu ya kan. Mau kooperatif, mau diajak kerja sama gitu ya kan, nurut gitu. Tapi 6 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, atau misalnya paling sering terjadi itu ketika ada anggota keluarga baru, ada adiknya yang baru lahir, biasanya itu ada hubungan yang agak renggang antara orang tua dengan anak pertama gitu atau si kakak gitu. Nah, ketika misalnya ada hal-hal itu terjadi yang sebelumnya tidak terjadi, yang pertama yang harus kita ingat adalah bagaimana ya sekarang hubungan saya dengan anak saya ini, apakah baik-baik saja atau memang ada sesuatu yang membuat hubungan saya dengan anak saya ini jadi renggang gitu. Jadi ketika itu dirasakan, itu terjadi, yang hal pertama yang harus kita perbaiki adalah membangun kembali hubungan kita dengan anak kita. Bagaimana caranya? Ya kita berkomunikasi kembali, kembali mengambil hatinya anak kita, kembali melakukan quality time bersama gitu ya kan, seperti selayaknya dulu dia waktu masih baby atau masih balita gitu yang di bawah usia batita di bawah usia 3 tahun misalnya seperti itu. Kemudian fondasi kedua adalah dalam membangun karakter anak, kita harus sedini mungkin menanamkan pendidikan agama atau nilai-nilai dalam keluarga kita. Jadi Bapak Ibu sekarang itu banyak eh, berseliweran tentang gaya-gaya pengasuhan gitu ya kan. Ada yang gentle parenting lah, ada yang masih tetap kekeh dengan VOC parenting gitu ya kan. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah tipe pengasuhan apapun, kita harus ketahui bahwa yang pemegang otoritas di dalam keluarga itu tetap adalah orang tuanya gitu. Jadi walaupun kita menerapkan gentle parenting, di mana di dalamnya ada keseimbangan gitu ya kan, ketika dirasa anaknya bisa memilih sesuatu kita kasih kesempatan, ketika anaknya eh, punya pendapat sendiri kita kasih kesempatan dia berbicara, tapi tetap orang tuanya adalah pemegang otoritas utama dalam, karena ada beberapa hal yang itu tidak ada toleransinya atau non negotiable, misalnya tentang ajaran agama itu kan anak-anak tidak bisa bernegosiasi gitu ya kan, agama manapun itu punya ajaran yang harus diikuti seperti itu. Kalaupun misalnya kita mengajari anak kita untuk punya pilihan sendiri gitu ya kan, tapi yang sudah menyediakan pilihan dari banyak pilihan itu tetap orang tuanya. Jadi kita mengajari anak usia 3 tahun, anak 4 tahun memilih atau eh, mengemukakan pendapatnya sendiri gitu ya kan, itu sudah dari 100 yang difilter dari orang tuanya. Jadi misalnya nih contohnya, kita mau mengajak anak kita keluar rumah nih hari ini gitu ya kan. Tapi karena kita sedang melatih atau mengajari anak kita untuk belajar memilih sendiri, belajar mengambil keputusan sendiri dengan mandiri, dengan percaya diri, kita sediakan 2 pakaian nih misalnya, 2 pakaian. Nah, 2 pakaian itu sudah dipilih dari 10 pakaian yang sudah ada nih. Siapa yang memilih? Ya kita orang tua. Jadi kita sudah memilih 2 terbaik dari 10 yang ada gitu. Nah, sisanya akhirnya keputusan di akhir itu adalah anak yang menentukan dari kedua pilihan tersebut gitu. Jadi eh, pengasuhan apapun kita harus ingat bahwa orang tua tetap memegang otoritas utama karena ada hal-hal yang non negotiable yang tidak bisa dinegosiasi seperti misalnya nilai-nilai tata krama ataupun nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai dalam keluarga masing-masing, karena saya rasa setiap keluarga punya value-nya masing-masing, misalnya makannya harus di meja makan, jam tidur gitu ya kan, berkegiatan dan sebagainya, itu adalah value yang sudah dinegosiasikan bersama, sudah dibahas bersama dengan anak dan itu tidak boleh dilanggar seperti itu. Kemudian selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan anak yang positif dan menjadi contoh yang baik bagi anak, karena anak-anak tidak akan tahu lari-larian di masjid itu tidak boleh, lari-larian di ruang publik mengganggu orang lain itu tidak boleh ketika kita tidak memberikan contoh yang baik atau tidak memberikan informasi yang jelas kepada anak-anak kita. Dan yang keempat adalah mendisiplinkan anak dan ikut terlibat aktif dalam membangun karakter anak. Nah, ini dia ada 5 prinsip utama sebenarnya dalam
membangun karakter anak. 5 prinsip utama ini saya ambil dari positive parenting, pengasuhan yang positif, karena 5 prinsip ini hal dasar dalam membentuk kepribadian anak kita yang jauh lebih baik. Yang pertama adalah ada attachment atau kelekatan. Nah, kelekatan ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan yang baik antara orang tua dengan anak. Ketika kita punya kelekatan yang tidak aman dengan orang tua kita, mana mungkin anak-anak kita akan selalu terbuka dan merasa nyaman dengan kita orang tuanya, karena dia tidak punya kelekatan yang aman. Dia tidak merasa aman dengan orang tuanya. Inilah yang memicu banyak remaja atau kanak-kanak akhir menuju remaja itu yang dia merasa nyamannya dengan teman-temannya. Dia merasa nyaman ketika dia hangout bareng temannya. Dia merasa nyaman ketika berada di luar rumah, gitu ya kan? Karena kalau kita lihat, ternyata dia itu tidak merasa aman, tidak merasa nyaman berada di lingkungan keluarganya. Ya bisa jadi karena dari dia bayi, dari dia kecil, tidak penuh mendapatkan kasih sayang, tidak penuh mendapatkan hak-hak fisiologisnya, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan merasa dimiliki atau dicintainya. Jadi kita harus ingat ini khususnya untuk kita yang sudah mau usia anak kita itu sudah masuk ke fase kanak-kanak, ke fase sekolah dasar gitu ya kan, itu yang dimana dia sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Kita harus lebih, bukan juga harus protektif ya, tapi kita harus lebih memperhatikan bahwa apakah anak saya ini sudah cukup lekat, sudah cukup punya secure attachment yang kuat untuk saya lepas ke lingkungan sosial yang lebih luas gitu. Nah, kemudian prinsip selanjutnya adalah respect gitu. Jadi berapapun usia anak kita, kita harus tetap memperlakukan anak kita, menghargai anak kita sesuai dengan usianya, gitu ya kan? Jadi jangan usia anak 2 tahun, kita lihat dia sangat lambat memasang sepatu, terus kita memburu-buru anak usia 2 tahun yang kemampuan motoriknya saja belum sempurna, kita sudah membanding-bandingkan dengan anak lain lah, kita sudah memburu-burunya, kita sudah marah, ngomel, kenapa sih pakai sepatu aja lama, kenapa sih pakai sepatu aja lambat, gitu aja kok nggak bisa, gitu kan? Pada itu salah satu bukti bahwa kita tidak menghargai anak kita, kita tidak menghargai kemampuan anak kita. Sedangkan kalau kita lihat anak usia 2 tahun itu kemampuan motoriknya saja belum matang, gitu ya kan? Hal yang harus kita lakukan adalah mendampingi, memberikan pertolongan atau mengajarinya, bukan malah marah, bukan malah membanding-bandingkan si anak itu berarti kita tidak memberikan contoh bagaimana menghargai manusia sesuai dengan usianya. Karena ketika kita respect kepada anak, anak akan belajar bahwa oh, cara menghargai, cara ngomong sama orang tua misalnya itu seperti itu. Nah, anak-anak ketika kita respect kepada anak-anak, pastilah anak-anak juga akan menghargai kita sebagai orang tua gitu ya. Inilah di fase-fase inilah kita penting untuk memberikan wejangan-wejangan. Jadi ketika kita ingin memberikan insight kepada anak-anak kita itu bukan dengan cara, nak sini duduk, dengar ya, mama mau cerita, mama mau ceramah nih, mama mau kuliahi nih tentang pendidikan agama seperti ini dan ini gitu. Jadi anak-anak itu belajarnya, apalagi usia golden age ini tuh cenderung belajarnya bukan dari apa yang disampaikan kepada dia gitu, tapi justru apa yang dia lihat. Nanti seiring usianya bertambah gitu ya kan, anak-anak kemampuan bahasanya sudah oke, sudah matang, baru kita bisa mengikutkan informasi-informasi yang penting gitu. Karena kalau kita langsung menceramahi anak 2 tahun, ya anak 2 tahun juga fokus melihat atau menatap mata kita belum bisa terlalu lama gitu ya kan, sedangkan kita udah ceramahnya panjang lebar, kultum, kuliah 7 menit, anak-anak akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi sebaiknya memang kita memberikan contoh. Nanti ketika kita sudah lihat kemampuan bahasanya sudah oke, kita bisa mengikutkan informasi-informasi yang penting nih, sesuai dengan apa yang kita contohkan gitu. Kemudian selanjutnya proactive parenting. Nah, proactive parenting ini adalah orang tua yang merespon aktif dan memvalidasi anaknya serta mengizinkan semua emosi pada anak. Jadi contohnya Bapak Ibu ketika kita punya baby, newborn di rumah, atau anak balita, anak-anak baby yang masih di bawah 1 tahun gitu ya, dia cenderung anak newborn itu misalnya 3 bulan pertama dia cara berkomunikasinya adalah dengan menangis, ya kan? Ketika anak menangis, kita sebagai orang tua harus proaktif, harus aktif melihat dan menanggapi ini dia menangis karena apa? Karena laparkah? Karena tidurkah? Atau karena
butuh sesuatu yang lain gitu. Kita harus lebih proaktif gitu. Ketika kita membiarkan, kan masih banyak orang tua yang menganggapan bahwa biarin kalau anak nangis ya udah dibiarin, jangan dimanja, jangan langsung digendong, biarin dulu dia menangis biar kuat jantungnya dan sebagainya gitu ya kan. Tapi sebaiknya Bapak Ibu ketika anak kita menangis, kita harus lihat apa yang sedang dibutuhkan anak kita dan kita harus bersikap aktif gitu. Karena itu salah satu cara membangun hubungan kita dengan newborn. Ketika newborn kita menangis dan setelah sekian menit tidak ada respon dari orang tuanya, dia merasa bahwa oh, saya diabaikan, saya tidak direspon oleh orang tua saya gitu. Jadi begitupun sebaliknya ketika dia menangis baru semenit atau 2 menit misalnya dia menangis cukup lama ya 2 menit, mungkin beberapa saat dia menangis, terus langsung ada respon dari orang tuanya, dia akan mengetahui bahwa oh, saya ada yang respon nih, siapa nih gitu ya kan, oh orang tua saya nih yang respon, atau pengasuh saya yang respon gitu ya kan, pengasuh yang lain yang respon gitu. Dia akan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang responnya itu proaktif. Nah, begitu seiring dengan bertambahnya usia anak. Ketika anak kita udah toddler gitu ya kan, banyak hal yang dia butuh untuk ditanggapi. Apalagi mungkin sebagian anak-anak yang rasa ingin tahunya besar, ya kan, tentu itu butuh hal lebih dalam menanggapi anak-anak kita gitu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah empati. Jadi kita harus bisa memahami kebutuhan anak dan membuat anak merasa didengar dan dimengerti, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita menerapkan pengasuhan yang positif atau pengasuhan yang gentle itu justru memanjakan anak, gitu ya kan? Bukan. Jadi kita ingin mengubah pengasuhan dari VOC parenting yang selalu menghukum, yang selalu memarahi anak ketika berbuat salah, terus kita pengen ubah ke pengasuhan yang lebih positif atau lebih gentle, itu adalah bukan memanjakan anak, tapi justru memberikan anak kesempatan, gitu ya kan, untuk meluapkan semua emosinya. Kita memberikan dia kebebasan, memberikan hak dan kewajibannya dia gitu. Dan cara terbaik adalah kita berempati terhadap perasaan anak kita gitu. Karena ketika kita berempati terhadap perasaan anak kita, anak-anak akan merasa bahwa oh, orang tua saya mengerti keadaan saya saat ini gitu. Ketika dia merasa bahwa orang tuanya mengerti dengan keadaannya, dia akan merasa lebih terbuka untuk mengucapkan atau mengatakan apapun yang dia pikirkan. Jadi kita nggak usah khawatir ketika kita sudah menanamkan kelima hal ini sejak usia dininya, kita kita rasanya tidak perlu terlalu khawatir ketika dia masa kanak-kanak, masa remaja, untuk menunggu dia bercerita kepada kita ketika dia punya masalah. Karena ketika kita sudah menerapkan kelima hal ini dengan baik, kita akan panen dan kita akan melihat bahwa anak remaja saya tumbuh eh, masih terbuka, masih mau sharing dengan orang tuanya. Orang tua saya anak remaja saya tumbuh dengan penuh kelekatan yang aman karena dia mau cerita terbuka dengan saya. Anak remaja saya tumbuh dengan bisa menghargai sesamanya, teman-temannya ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan paling penting adalah bagaimana anak-anak kita didisiplinkan atau diajarkan. Jadi salah satu tips dalam mendisiplinkan anak itu adalah be kind and firm at the same time gitu. Jadi kita harus bisa beramah tamah dan juga tegas di waktu yang bersamaan. Jadi banyak yang menyalahartikan bahwa dengan menerapkan gentle parenting misalnya atau positive parenting itu justru memanjakan anak gitu kan. Padahal sebenarnya di dalam gentle parenting atau di dalam positive parenting itu kita menerapkan yang namanya be kind and firm. Ketika anak berperilaku buruk, kita mendisiplinkannya dia bukan dengan menghukum, bukan dengan memarahi, atau bukan dengan membiarkan, tetapi dengan be kind and firm. Be kind itu kita tetap baik kepada anak kita, tapi tegas gitu. Jadi kalau anak berperilaku buruk, kita memvalidasi perasaan anak, tapi bukan berarti kita membenarkan tindakan tersebut. Gitu. Itu beda ya. Kita memvalidasi anak saja ataupun menyalahkan perilaku anak saja gitu. Jadi kita harus menggunakan kata dan. Jadi ini harus dilakukan bersama-sama. Kita memvalidasi perasaan anak ketika dia merebut mainan atau mainannya direbut sama orang lain, tapi kita harus bersikap tegas di waktu yang bersamaan. Gitu. Jadi tegas dalam artian menerapkan batasan-batasan, aturan yang jelas, gitu ya kan, bukan ketegasan dengan menghukum, ketegasan dengan memarahi, tapi informasi-informasi yang sebenarnya harus dia ketahui, harus dia lakukan, seperti itu. Jadi kelima prinsip dasar ini
saya rasa penting untuk Bapak Ibu ketahui, karena ini akan menjadi dasar, akan menjadi bekal kita dalam membersamai tumbuh kembang anak kita di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian selanjutnya membangun karakter anak sesuai tahap perkembangan. Jadi kita bagi-bagi ya. Ada usia 0 sampai 18 bulan. Umumnya anak usia 0 sampai 18 bulan, cara dia membangun karakternya itu, cara kita orang tua membangun karakter anak di usia 0 sampai 18 bulan adalah memperbaiki hubungan dulu. Gitu ya kan? Pertama adalah membentuk hubungan yang baik antara kita dengan anak. Gitu. Ketika kualitas hubungan kita baik dengan anak kita bisa memberikan insight yang baik, anak-anak akan jauh lebih nyaman dan patuh gitu ya kan, akan kooperatif dengan kita ketika kita memberikan hubungan yang sudah nyaman nih gitu. Beda lain cerita ketika kita tidak membangun hubungan yang baik. Jadi misalnya dua orang tuanya nih, ayah dan ibunya, mungkin cuma salah satunya saja nih yang punya hubungan yang baik dengan anaknya. Jadi biasanya anak-anak akan cenderung untuk patuhnya di orang tua yang punya hubungan baik saja dibandingkan dengan yang tidak gitu ya kan. Jadi ketika kita ingin kedua orang tua kita didengar, berarti kita harus membangun hubungan keduanya dengan baik gitu ya kan, ayah dengan ibunya. Kemudian masuk ke usia 18 sampai dengan 3 tahun. Di sini fase anak-anak sudah mulai sangat handal meniru perilaku banyak hal di lingkungan sekitarnya. Kita tidak jarang melihat anak-anak usia 2 tahun ketika ada ayahnya yang selalu menyuapi ibunya makan gitu ya, misalnya dia juga ingin menyuapi ibunya makan. Ketika ada ayahnya yang selalu buang sampah ketika malam hari, dia biasanya juga ikut melakukan itu. Jadi di usia 18 3 tahun ini, 18 bulan sampai dengan 3 tahun ini adalah fase terbaik kita memberikan perilaku atau contoh-contoh yang baik atau contoh-contoh yang sebagaimana kita inginkan anak kita itu miliki gitu. Jadi ketika kita ingin anak kita rajin sholat, misalnya bagi agama Muslim, ya kita harus sering mencontohkan itu gitu. Karena anak-anak akan lebih senang dicontohkan daripada diajak atau daripada dijelaskan seperti itu. Kemudian masuk ke usia 3 sampai 4 tahun. Di usia ini kemampuan logika anak-anak sudah mulai berkembang pesat gitu ya kan. Dia sudah jauh lebih paham mana yang betul, mana yang tidak, mana yang boleh dia lakukan, mana yang tidak. Jadi logikanya sudah semakin berkembang gitu ya kan. Ini sudah waktunya kita memberikan penjelasan mengikuti dengan contoh apa yang sudah kita berikan di usia sebelumnya gitu. Agar anak tahu nih, apa nih yang dia lakukan. Oh, ini perilaku baik apa nih? Apa manfaatnya, apa yang bisa dia dapatkan ketika misalnya dia berbuat salah atau berbuat sebaliknya seperti itu. Kemudian masuk ke usia 4 sampai 6 tahun, di usia penerapan. Jadi usia segini biasanya kita udah mulai panen dari apa yang kita berikan di usia 0 sampai dengan 4 tahun. Di usia 4 sampai 6 tahun ini kita sudah mulai bisa panen dari hasil konsistensi kita sebagai orang tua memberikan stimulasi yang baik dari anak-anak kita. Begitupun sebaliknya ketika misalnya sebelum usia 4 tahun ini kita berikan atau anak-anak kita berada di lingkungan yang kurang baik, kurang positif gitu ya kan, maka dia akan menerapkan perilaku itu. Kita akan panen perilaku-perilaku yang kurang eh, sesuai dengan norma sosial misalnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin melihat anak kita berperilaku baik gitu ya kan, atau kita kita pengen membekali anak kita sebelum dia masuk ke sekolah formal, apakah dia sudah cukup bekalnya atau tidak untuk bisa beradaptasi dan mengoptimalkan kemampuannya di usia sekolahnya itu, kita bisa lihatnya di usia 4 sampai dengan 6 tahun ini gitu. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua dalam menumbuhkan karakter yang baik kepada anak kita adalah, pertama, kita harus mendisiplinkan anak kita. Jadi mendisiplinkan anak kita ini kita harus mengenalkan anak kita batasan-batasan. Anak harus tahu mana batas-batasnya dan mana tanggung jawabnya gitu kan, dan apa yang bukan merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Kemudian juga dalam mendisiplinkan anak, kita harus mengajak anak untuk membuat batasan-batasan itu. Jadi ketika ada aturan, ada rules dalam rumah, kita sebisa mungkin untuk mengajak anak berdiskusi gitu kan. Misalnya anak usia 4 tahun, kita ajak untuk berdiskusi, nah ini waktu makan bagusnya kita di jam 7 malam ya. Kita waktu makannya 30 menit nih paling lama. Bagaimana menurut kamu? Jadi kita selalu melempar pertanyaan
untuk mendengar pendapat dari anak-anak kita. Karena biasanya anak 4-5 tahun itu sudah punya jawabannya sendiri gitu. Jadi ketika dia dilibatkan dalam membuat keputusan, dalam membuat rules dalam suatu keluarga, dia akan lebih nyaman, akan lebih dengan senang hati untuk mengikuti dan patuh dengan aturan-aturan tersebut. Seperti itu. Kemudian memberi contoh yang baik. Jadi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita tentunya. Ketika kita ingin anak kita tumbuh jadi anak yang tahu sopan santun, tata krama, berarti kita harus di usia inilah usia terbaik untuk memberikan atau menerapkan hal itu. Utamanya memberikan contoh gitu, karena anak-anak akan melihat belajar dari apa yang dia lihat. Ketika dia selalu melihat di lingkungan sekitarnya hal-hal yang positif gitu ya kan, tolong menolong gitu ya kan dan sebagainya, maka anak-anak akan menyerap hal tersebut dan bisa tanpa sadar itu akan menjadikan suatu cikal bakal kepribadian dan karakteristiknya dia gitu, seperti itu. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, bersikap konsisten Bapak Ibu. Jadi walaupun kita udah rasa kayak, aduh capek banget, sudah lama distimulasi tapi belum ada hasilnya, tapi kita harus tetap konsisten. Konsisten ini anak-anak juga akan melihat bahwa oh, orang tua saya konsisten ketika orang tua saya sudah mengatakan A, berarti itu adalah A, tidak boleh B atau C. Contohnya ini paling sering terjadi ketika misalnya kita ke mall atau ke ruang publik, kemudian kita sudah sepakat sebelumnya, bernegosiasi sebelumnya bahwa kita cuman pergi jalan gitu ya kan, misalnya cuman mau makan ya kan, tidak beli mainan dan sebagainya. Tapi ketika anak-anak anak-anak yang usia 0 sampai 5 tahun itu kan masih hidup dengan present ya saat ini. Jadi ketika ada yang dia inginkan saat ini, dia langsung pengen aja gitu pada saat itu. Jadi ketika misalnya kita ke ruang publik, yang kita tadinya udah bernegosiasi cuman makan di luar gitu ya kan, tidak jajan mainan dan sebagainya. Tapi ketika sampai di tempat, dia melihat sesuatu yang dia pengen nih, dia kayak ke trigger untuk mau gitu ya kan. Dia kan biasanya anak-anak itu biasanya langsung bilang, "Mas, saya mau mainan itu dong," gitu. Nah, ketika kita konsisten untuk mengingatkan anak bahwa kita tadi udah sepakat ya untuk tidak beli mainan, tapi anak-anak itu ada saja keinginan-keinginannya untuk memberontak, tantrum lah untuk mendapatkan keinginannya. Nah, ketika kita sekali saja tidak bersikap konsisten, maka anak-anak akan membaca bahwa oh, kalau saya nangis, kalau saya tantrum, saya bisa nih mengubah kesepakatan dari orang tua saya gitu. Anak-anak akan membaca kita seperti itu. Jadi ketika kita bersikap konsisten, kita juga mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita putuskan seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang tua harus konsisten karena itu akan menjadi contoh untuk anak-anak kita juga berperilaku konsisten. Kemudian yang terakhir adalah memberikan apresiasi. Jadi sekecil apapun hasil dari proses anak kita, kita harus bisa mengapresiasi karena anak-anak senang merasa dihargai, dia akan semakin ingin terlibat dalam keluarga ketika dia mendapatkan apresiasi dari usaha, dari hasil usaha sekecil apapun itu. Seperti itu. Saya rasa cukup yang saya sharingkan pada malam hari ini. Selebihnya mungkin kita akan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Vina. Baik, terima kasih disampaikan dan Masya Allah luar biasa sekali penyampaian materi dari Kak Nurul Utami Safarudin MBC. Nah, seluruh peserta yang berbahagia, Mic-nya termute sepertinya Mbak Vina. baik, saya ulangi, mohon maaf Kak Nurul. Ya, terima kasih Kak Nurul atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Dan sebelumnya, seperti yang saya sampaikan tadi kepada seluruh peserta, nanti akan ada hadiah menarik untuk 6 orang teraktif ketika sesi tanya jawab dimulai. Nah, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu mau bertanya apa kepada Kak Nurul, bisa langsung raise hand saja. Oke, ada Bunda Utika dari Putri. Bisa perkenalan dulu, Bun ya. Bisa perkenalan asal dari mana dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk kakak panitia telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya kepada pemateri, yaitu Kak Nurul Utami. Baik Kak, pertanyaan saya bukan pertanyaan sih, lebih kayak sharing gitu. Jadi gini Kak, berhubungan dengan 5 prinsip dalam membangun karakter anak. Di poin empati, memahami apa kebutuhan anak dan membuat anak merasa didengar dan dimengerti. Kan berempati. Jadi kalau kita lihat sekarang nih, dulu kan saya sebagai ibu pekerja, tapi setelah saya punya anak, saya memutuskan untuk resign. Nah, jadi otomatis kegiatan saya sehari-hari ini kan full di rumah aja nih. Ngawasin si inilah si toddler kan. Nah, kita lihat banyak sekali edukasi-edukasi parenting yang berseliweran di Instagram kan Kak. Sampai banyak juga itu beberapa komentar masyarakat yang melihat berita-berita edukasi parenting itu tentang anak GTM. Nah, jadi kan banyak nih orang tua yang bawaannya itu kayak anak itu kalau nggak mau makan, orang tua tantrum gitu kan bahasanya, tantrum. Jadi kemauan orang tua itu tidak sesuai dengan apa yang gimana ya? Apa yang diharapkan orang tua terhadap ekspektasi anak itu biar makan banyak. Jadi orang tuanya stres sendiri ya. Kan banyak seperti itu kan, Kak Tami. Jadi kan saya juga ada tuh lihat-lihat juga yang parenting-parenting lain menyampaikan bahwasannya dari anak ini mulai empati, dia makan itu harus pertama dari disiplin dulu kan, duduk gitu kan. Kalau dia bisa duduk, dia duduk. Kayak dikekang gitu duduk, misalkan di kursi harus duduk nih bersama orang tuanya makan. Mungkin sebagian orang tua sudah menerapkan itu, tapi si anak juga tidak mau makan. Tapi saya lihat, maksud saya gini loh Kak, kayak mana ya, ketika anak itu orang tuanya memaksa ini untuk duduk di kursi, kan disiplin tuh kan. Anak ini nggak maunya tuh lari sana lari sini kan, misalkan udah bisa ngerangkak, pokoknya dia nggak mau duduk lah. Sementara kan katanya anak itu harus disiplin gitu makan. Kita kan harus tahu juga kan kebutuhan anak Kak. Kalau kita suruh dia makan harus duduk, memang duduk, orang tuanya ngasih contohnya kan duduk gitu. Terpencet kan. Terus si anak ini tetap nggak mau, orang tuanya kan gara-gara teredukasi dari seliweran Instagram, kalau anak itu makan terus duduk. Jadi saya lihat kasihan juga ada anak yang dipaksa harus duduk makan, sementara duduk itu kan, makan itu kan bisa kan kita di luar duduk sambil melihat lingkungan luar, tetap duduk gitu, tapi kan nggak harus terfokus pada kursi gitu duduk gitu. Jadi kan sama aja kita tidak memahami apa kebutuhan anak. Itu kira-kira benar atau gimana ya Kak? Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab aja ya, Mbak Vina ya. Ya, kita langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Mbak Utika. Jadi memang sebenarnya kita harus tahu dulu bahwa ilmu parenting itu sangat fleksibel, bukan seperti ilmu sains yang sudah pasti gitu ya kan. Saya rasa semua ilmu parenting itu berdasarkan experience orang tua masing-masing. Jadi saya yakin nih, saya menerapkan misalnya positive parenting, tapi belum tentu berhasil di Ibu Utika misalnya seperti itu. Jadi eh, tidak ada satu keluarga pun yang menggunakan satu tipe parenting saja. Pasti ada tipe-tipe parenting lain yang ikut. Misalnya saya nih, tipe utama pengasuhan saya adalah positive parenting gitu ya kan, atau gentle parenting. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang mungkin ikut nih pengasuhan otoriter, ada ikut sedikit pengasuhan permisif gitu ya kan. Jadi tidak ada satu keluarga pun yang cuman pakai satu tipe pengasuhan saja. Oke. Nah, kemudian karena sekarang era digitalisasi, jadi informasi begitu cepat untuk didapatkan. Mungkin ada yang benar, ada yang tidak. Kembali lagi kepada diri masing-masing, gitu ya kan. Ilmu parenting itu sangat fleksibel dan cocok-cocokan. Kita nggak akan tahu berhasil di parenting A kalau kita belum coba. Kita nggak akan tahu berhasil di parenting B kalau kita belum coba. Jadi memang ilmu parenting itu trial and error, gitu. Sebenarnya ilmu parenting itu kita udah punya nih sebelumnya.
kita udah punya, walaupun kita nggak baca tentang positive parenting lah, tentang passive parenting lah, gentle parenting lah, walaupun kita belum baca, tapi kita senaluria orang tua itu pasti ada, ingin memberikan yang terbaik kepada anak kita. Dan kita harus tahu bahwa kita orang tua adalah yang paling mengerti kondisi anak kita pada saat ini. Itu jadi betul, Mbak Utika, sebelum misalnya kita mengajari atau mendidik anak dengan atas suatu hal, yang harus pertama kita ketahui adalah kita lihat dulu nih, apakah anak kita itu butuh, gitu ya kan? Atau bisa jadi cuma obsesi orang tuanya saja nih. Ada banyak orang tua yang kita lihat sekarang sangat ingin membuat anaknya jadi juara kelas, gitu ya kan? Dia alibinya ya karena anak-anak sekarang memang harus pintar, di era digitalisasi harus bisa bersaing dan sebagainya, gitu ya kan? Jadi sehingga dia memasukkan anaknya sehari ada 3 les. Eh, Pokoknya pulang sekolah langsung les ini, les ini lagi, gitu ya kan? Nah, kita lihat dulu deh, apakah anak-anak itu memang butuh les sebanyak itu, atau itu cuman ingin memenuhi ambisi orang tuanya saja, gitu. Karena mungkin merasa eh, bersaing dengan orang tua lain, anak saya lesnya di Kumon atau lesnya di Britain dan sebagainya. Sedangkan dia mungkin ke trigger atau dia punya masa kecil yang tidak terpenuhi sehingga dia mau melampiaskannya itu di anaknya, gitu. Sama kasus GTM ini misalnya. Karena seringnya berseliweran di sosial media, bilang kalau anak harus makan itu duduknya di kursi, makan dengan orang tuanya dan sebagainya. Sehingga kita punya eh, target atau acuan itu seperti itu, padahal tidak harus selalu sama. Kita orang tua yang paling tahu kebutuhan anak kita sesuaikanlah apa yang bisa diterapkan kepada anak kita. Jadi kalau misalnya tadi ada anak-anak yang anteng duduk di kursi eh, di baby chair, misalnya seperti itu ketika kita sudah coba dan anak kita kayaknya kurang cocok nih karena mungkin duduknya belum tegak, gitu ya kan. Dia nggak suka terlalu dikekang karena biasanya kalau baby chair itu ada meja di depannya dan sebagainya, gitu ya kan. Dan anak-anak juga tipe-tipenya berbeda, ada yang memang kalem, ada yang memang butuh banyak bergerak dan sebagainya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan anak kita. Jadi ketika kita lihat, oh anak saya kayaknya kalau duduk di kursi biasa aja tanpa ada meja di depan itu oke kok, aman kok, karena dia merasa tidak dikekang, kita coba dengan seperti itu, gitu. Tapi juga tidak melupakan tipe-tipe dasar yang misalnya makan sambil nonton, gitu ya kan, kita udah tahu ya kan manfaatnya apa, efek negatifnya apa dan sebagainya. Jadi memang kita harus tetap melihat lagi nih mana yang boleh dilakukan, mana yang masih bisa ditoleransi dan disesuaikan dengan gaya keluarga masing-masing, seperti itu. Jadi ilmu-ilmu parenting yang ada di sosial media itu nggak ada salahnya, cuman kita sebagai orang tua yang harus melihat mana nih yang kira-kira cocok sama tipe keluarga saya, atau mana nih yang kayaknya masuk akal deh atau tidak, gitu ya kan. Jangan jadikan pengasuhan orang lain yang kita lihat di sosial media itu baik, berhasil, dan kita akan jadikan itu acuan. Karena belum tentu apa yang orang lain lakukan kepada keluarganya itu bisa dan berhasil kepada keluarga kita, gitu. Karena sekali lagi parenting itu adalah ilmu fleksibel yang kita cocok-cocokkan, harus trial and error memang, karena memang ilmu parenting itu harus dicoba, gitu ya kan. Segala sesuatu yang fleksibel atau ujungnya nggak ada nih, pasti pasti harus butuh percobaan dan konsistensi dari si pelaksana, gitu. Baik, terima kasih Kak Nurul Ya, atas penjelasannya. Gimana Bunda Utami bisa terjawab pertanyaan dari Kak Nurul? Mohon maaf Bunda Utika belum dinyalakan mic-nya. Oh iya, terima kasih kepada Kak Nurul. Saya tadi cukup puas membaca satu persatu slide yang dipaparkan oleh Kak Nurul. Nambah wawasan kan, saya screenshot juga. Cukup lengkap hasilnya. makasih. Tes. Udah itu aja. Baik, terima kasih Bunda Utika dan Kak Nurul. Selanjutnya, ini sebelum saya melanjutkan yang raise hand, ini ada pertanyaan melalui fitur Zoom ya, Zoom chat yang menurut kami cukup menarik. Jadi dari pertanyaan Kak Esa Wijaya. Pertanyaannya itu, Kak, tolong jelasin seberapa buruknya screen time pada televisi dan HP pada baby atau balita. Karena mungkin saya juga pernah melihat di suatu momen ketika ibu-ibu atau seorang ayah ketika mau
eh, nyuruh makan atau ketika diajak ke suatu tempat itu kan memang lebih tenang kalau misal anak itu diberi HP. Nah, apakah itu ada efek buruk yang seperti apa, Kak Nurul Tami? Ini pertanyaan dari Bunda Esa Wijaya. Yang mana ini, Bunda? Atau Kak Esa ini? Oke, baik. Jadi saya langsung jawab ya, Mbak Vina. Iya, Jadi kalau boleh. kita merujuk ke IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang ada aturan penggunaan screen time bagi anak-anak. Usia 0 sampai 18 bulan itu dianjurkan untuk belum sama sekali screen time, gadget pun gitu ya kan, belum sama sekali. Usia di atas 2 tahun itu maksimal 1 jam eh, penggunaan screen time. Jadi screen time itu bukan hanya handphone, YouTube, tapi juga televisi, laptop, gitu ya kan, yang bersifat layar yang tidak ada em, feedbacknya. Jadi beda dengan video call. Nah, kalau video call itu kan kita ngomong sama orang, gitu ya kan, ada feedback yang kita dapatkan dari orang lain. Ketika kita cuma nonton YouTube, itu berarti tidak ada feedback. Nah, itu berarti screen time yang tidak real, gitu ya kan. Nah, efek buruknya sebenarnya kalau efek buruknya sudah banyak ya yang kita lihat secara langsung pun kepada anak-anak kita. Kita aja orang dewasa yang mungkin kadang lupa waktu nih, selalu scroll sosial media. Kadang ada penyesalan di akhir setelah kita menghabiskan waktu 2 jam nonstop scroll sosial media itu biasanya ada penyesalan yang muncul. Oh, tadinya saya harusnya ngaji deh, misalnya ya. Atau tadinya saya harusnya udah mandi nih, tapi keasikan nonton yang lagi viral gitu ya kan. Nah, kita aja orang dewasa masih sering merasakan efek negatif seperti itu, apalagi anak-anak gitu ya kan yang sangat cepat menyerap semua informasi. Nah, sedikit contoh misalnya ketika anak usia batita di bawah 3 tahun atau mungkin masih newborn lah gitu ya kan masih di bawah usia 0 sampai 18 bulan ketika dia di rumah bermain dan kita masih menyalakan TV gitu ya kan TV. Anak-anak mungkin tidak menatap layar TV tapi dia mendengar suara-suara dari TV itu. Nah, kita tahu kan kalau suara di TV itu sangat cepat-cepat berganti tiap iklan suaranya berbeda lagi. eh, Musik-musiknya berbeda lagi. Nah, anak-anak usia seperti ini itu belum bisa mencerna informasi secepat itu. Gitu. Apalagi short video, sekarang banyak sekali anak-anak yang nonton short video, yang dimana video singkat, terus ganti lagi, beda lagi videonya, beda lagi musiknya, beda lagi eh, gambarnya gitu ya kan. Ini sangat mempengaruhi perkembangan otak anak-anak yang tadinya udah mau tersambung, tapi karena terganti lagi videonya sarafnya itu nggak jadi tersambung gitu ya kan. Ini yang membuat anak-anak kita banyak yang kejadian jadinya lambat bicara, sulit untuk atau speech delay karena itu tadi dia sangat cepat menerima informasi yang belum seharusnya dia berada di tahap itu. Kita mungkin orang dewasa udah bisa cepat mencerna, oh ini informasi tentang berita ini, informasi tentang berita ini, dan sebagainya. Anak-anak belum sampai ke dalam pemahamannya, tapi video lain udah berganti lagi. Seperti itu. Itu sangat mempengaruhi perkembangan otak anak kita. Kita tahu bahwa di usia golden age itu sangat penting untuk memberikan satu informasi yang jelas, gitu ya kan. Cukup membacakan satu buku kelar aja itu anak-anak butuh waktu untuk memproses. Apalagi bagaimana dengan short video yang sekian detik berganti lagi, sekian detik berganti lagi, begitu juga dengan di TV, sekian detik berganti lagi iklannya, berganti lagi suaranya, jenis suaranya, anak-anak akan kebingungan. Gitu. Seperti itu. Jadi efek atau dampak buruk dari penggunaan gadget yang belum sesuai dengan usianya itu sangat jelas, nyata, dan kita sendiri orang dewasa pun kadang itu merasakan efek negatifnya gitu ya kan, apalagi anak-anak yang masih usia di bawah 5 tahun seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Nurul. Untuk pertanyaan dari Kak Esa Wijaya. Nah, sudah sangat jelas ya, kalau misal gadget itu sangat mempengaruhi anak. Jadi kalau bisa dikurangin, kalau misal emang belum bisa sepenuhnya, jadi dikurangin. Jangan terlalu sering ya, Bunda ya. Nah, selanjutnya ini ada tadi sesuai urutan ada Kak Zakia. Kami persilakan untuk Kak Zakia bertanya, bisa dinyalakan dulu kameranya. Nanti bisa Oh iya, perkenalan dan asalnya dari mana. selamat malam sebelumnya. Saya Zakia dari Semarang. Terima kasih Mbak Fitna. Izin bertanya, Bu Utami. Saya kan ibu baru, anak saya baru 3 bulan.
Saya sebelumnya bekerja, ada rencana untuk bekerja lagi. Eh, Misalkan dalam 2 tahun ini saya menerapkan tips-tips parenting yang tadi sudah disampaikan, lalu memutuskan untuk mencari pengasuh. Apakah ada tips untuk pengasuhnya atau itu nanti juga akan mempengaruhi parenting saya gitu loh? Apa akan merubah, misalkan saya berganti pengasuh di umur 2 tahun atau di bawah 2 tahun? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi bisa saja ada pengaruhnya, tergantung dari pengasuhnya lagi. Jadi itu pentingnya untuk mencari pengasuh yang kita bisa berkomunikasi baik dengan si calon pengasuh dan kita menyamakan visi misi kita nih untuk tumbuh kembang anak kita. Jadi ketika kita misalnya sudah dapat pengasuh, sebaiknya sih ketika misalnya dirasa bulan Agustus nih udah mau masuk kerja lagi gitu. Misalnya sebaiknya sih 2 atau 3 bulan sebelumnya kita udah siapkan nih. Sudah ada pengasuh, jadi kita udah bisa ada waktu dulu melihat anak diasuh oleh si pengasuh itu di rumah, membersamai pengasuh ceritanya gitu ya kan. Si pengasuh juga melihat kita bagaimana kita membersamai anak-anak kita keseharian gitu ya kan. Dan perlahan-lahan kita mensounding anak kita bahwa kita akan segera masuk kantor. Nanti berarti kalau mama masuk kantor, ada di rumah sama Mbak ya dan sebagainya. Jadi itu dilakukan proses. Jadi memang butuh waktu, nggak boleh dan sebaiknya bukan nggak boleh, sebaiknya tidak tiba-tiba besok ini minggu depan lah kita udah mau masuk kerja, tapi baru 1 minggu sebelumnya ada pengasuh baru. Karena anak-anak butuh proses untuk bonding dengan seseorang gitu ya kan, apalagi si calon pengasuh yang mungkin hampir sebagian besar waktunya sekarang bersama si pengasuh tersebut gitu. Jadi memang butuh waktu proses untuk kita mengenalkan anak kepada pengasuh eh, selain orang tuanya gitu. Nah, sambil kita menyamakan visi misi kita dengan si calon pengasuh gitu. Jadi sebenarnya orang tua bekerja ataupun full time mom itu tidak ada bedanya ya. Semuanya punya peranan penting dalam hubungannya dengan anak. Bagaimana kita ketika bisa justru biasanya yang kewalahan itu kita yang switch dari yang full time mom kemudian kita menjadi working mom lagi, itu biasanya kita juga punya em, harus menjaga mental health kita gitu ya kan. Banyak hal lah yang harus dipersiapkan untuk itu. Selain kita memikirkan anak kita, kita juga memikirkan bagaimana nih agar saya bisa tetap fokus bekerja, tapi saya tetap tahu tumbuh kembang anak saya gitu. Jadi ada banyak, mungkin Mbak bisa lebih lanjut lagi ke depannya gitu ya kan, searching dan sebagainya, apa yang harus dilakukan, disiapkan untuk switch dari full time mom ke working mom gitu. Dan itu tadi kalau tips dari saya sih, sebaiknya mencari pengasuh jauh sebelum waktu masuk kerja gitu ya kan. Mau usia berapapun anak kita, kita butuh waktu untuk melihat membersamai anak kita dengan pengasuh kita, karena sekarang ya kita juga nggak bisa terlalu gampang percaya dengan orang, sekalipun itu mungkin orang terdekat kita gitu ya kan yang akan mengasuh anak kita, karena kadang tuh banyak orang tua yang sayangnya cuma sama anak kandungnya sendiri gitu ya kan, dibandingkan dengan anak asuhnya atau anak atau ponakannya aja deh gitu ya kan. Biasanya masih ada banyak seperti itu, jadi kita harus tetap waspada, melihat juga background dari si calon pengasuh agar semuanya aman. Dan kalau untuk pengaruh tentunya pasti akan berpengaruh ya terhadap mental health ibu, emosional ibu gitu ya kan, karena yang tadinya kita lihat nih anak kita di rumah bersama, terus tiba-tiba saya kerja, saya harus video call mungkin atau pantau CCTV mungkin, ya mungkin itu bisa mengganggu pekerjaan kita dan sebagainya. Dan tingkat stresnya mungkin bisa jadi meningkat nih, karena ada hal-hal yang di kantor mungkin yang mengganggu pikiran kita, sampai ke rumah mungkin juga ada hal-hal yang harus diselesaikan lagi gitu. Jadi ya memang harus butuh waktu untuk mempersiapkan itu semua, tapi tidak ada yang salah ketika kita udah tahu nih dari full time mom kemudian kita mau kembali produktif jadi working mom, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau kita nggak mikirin keluarga lagi gitu ya kan, kita cuma mikirin diri sendiri yang mau bekerja lagi gitu. Jadi sebaiknya memang kita harus eh, memikirkan semua pihak, dan itu sudah tanggung jawab dan atau konsekuensi kita karena sudah memilih memutuskan hal seperti itu. Jadi nggak ada yang salah ya, full time mom atau working mom itu semuanya luar biasa. Baik, Kak Nurul, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk Bunda Zakia, tidak ada salahnya untuk mencari sus ya, tapi harus selektif tadi.
Jangan terburu-buru agar tidak salah nantinya, karena ini untuk buah hati kita juga. Terima kasih buat Kak Nurul atas tipsnya. Dan selanjutnya ini yang terakhir ya, karena mengingat waktunya sangat terbatas. Jadi yang terakhir dipersilakan untuk Kak Francisca Indah, bisa menyebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Selamat malam Mbak Vina, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan ke saya. Selamat malam juga Mbak Nurul, saya Indah dari Denpasar. Izin bertanya, saya pernah beberapa hari yang lalu melihat di sosial media, jadi ada ilmu parenting lah yang seliweran yang seperti Mbak tadi yang ngomong itu. Gini, apakah dilarang dalam ilmu parenting ini menyebut kata jangan atau tidak gitu kepada anak? Karena anak saya ini usianya kan masih 1 tahun lah, 1 tahun yang masih aktif-aktifnya, kayak ada barang apa dia langsung pegang, ada apa ya yang jatuh diambil kayak gitu. Eh, jadi kan kadang kita nggak sengaja tuh ngomong tidak atau jangan, no kayak gitu kan. Eh, Sedangkan waktu itu disebutkan dalam ilmu parenting itu kata jangan itu nggak boleh dipakai karena nanti yang dia dengar tuh semakin jadi, memang ya kadang kan kita ngomong jangan anak tuh makin jadi gitu loh Mbak. Jadi semakin kata jangan itu kayaknya bukan larangan tapi semakin menjadi-jadi buat dia. Ah gitu. Itu aja sih, cukup, terima kasih. Oke, baik. Saya jadi teringat saya pernah buat konten seperti ini juga katanya penggunaan kata jangan itu. Jadi sebenarnya contoh deh gini, Mbak Indah gitu ya kan. Saya tanya deh, Mbak jangan bertanya ya hari ini gitu. Saya cuma bilangnya kayak gitu. Respon kita gitu ya kan. Nah, terus saya harus ngapain ya? Jangan bertanya. Terus saya ngapain ikut webinar ini gitu ya kan. Terus saya ngapain pokoknya kita bertanya yang nggak semestinya gitu ya, kayak terus saya harus ngapain gitu ya kan. Sama halnya anak-anak yang masih 1 tahun kita bilang jangan manjat, nah jangan manjat, jangan lari-larian, anaknya pasti langsung mikir, nah terus saya harus ngapain gitu ya kan. Ya semakinlah dia lari, semakinlah dia manjat-manjat seperti itu. Jadi sebenarnya bukan tidak boleh menggunakan kata jangan sama sekali, tapi sebaiknya kata jangan itu bisa diganti dengan perintah apa nih yang harus anak itu lakukan. Ketika misalnya kita pengen bilang jangan lari-lari nak gitu. Tapi ketika kita sadar, terus anaknya harus ngapain ya? Misalnya disuruh duduk, ya udah kita langsung bilang aja, nak duduk yuk, nak mama pegang yuk, nak minum dengan 2 tangan yuk gitu. Jadi daripada kita mengatakan kata jangan yang biasanya ya, apalagi anak 1 tahun yang lagi aktif-aktifnya, ketika kita bilang jangan ditarik nak, bisa jadi anaknya itu nggak dengar kata jangannya, yang dia dengar itu cuma ditarik, sehingga dia melakukan ditarik tambah ditarik kayak gitu, gitu. Karena tidak ada informasi yang jelas. Jadi ketika kita ingin melarang anak kita untuk melakukan sesuatu yang mengganggu dan sebagainya, sebaiknya daripada mengatakan kata jangan, kita langsung bilang saja apa yang harus anak itu lakukan. Jadi kalau misalnya anaknya manjat-manjat, kita pengen anaknya duduk aja gitu, anteng aja. Nah, coba pantatnya di kursi, coba kakinya di lantai, atau nak coba duduk sini samping mama, gitu. Daripada mengatakan jangan lompat, nak jangan lompat, anaknya akan bingung. Terus saya harus ngapain? Dia semakin lompat lah. Kecuali kalau misalnya kita anaknya udah lebih besar gitu ya kan, kita bilang nak jangan jangan lompat, nak duduk aja yuk sini, duduk yuk sini samping mama gitu. Anaknya kan lebih, informasi yang anak terima itu akan jauh lebih jelas dan jauh lebih real, jauh lebih bisa, oh iya berarti saya harus duduk gitu. Jadi sebenarnya kata jangan itu memang pro dan kontra juga ya, karena ada spontanitas yang kita memang mengatakan jangan, tidak, no, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Ketika diikuti dengan penjelasan yang seharusnya anak kita lakukan. Jadi ketika kita keceplosan nih, jadi apalagi anak-anak dalam bahaya gitu ya kan, kita udah kayak rempong nih di sini, tapi anaknya malah sibuk juga di sana yang mungkin bisa membahayakan diri dia. Ketika kita spontan bilang no, jangan manjat, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita sadar, oh nak duduk aja yuk sini yuk, daripada nanti kamu jatuh, itu lebih nggak apa-apa loh mbak, gitu. Daripada kita cuma mengatakan jangan, tidak gitu, cuman kata larangan nih, nggak ada apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan instruksi yang jelas agar anak itu bisa langsung patuh, bisa langsung ikut apa yang harus dilakukan gitu. Daripada kata jangan aja, anaknya akan lebih terus saya harus ngapain gitu. Jadi
Mbak Indah, ketika kita ingin memberikan instruksi, kalaupun misalnya kita spontan, kelepasan, nggak apa-apa. Tapi ketika kita begitu ingat, kita langsung ikutkan dengan informasi apa yang seharusnya anak itu lakukan gitu. Kecuali kalau misalnya memang sudah dalam bahaya, ada benda-benda tajam dan sebagainya, itu bisa langsung diambil. Itu beda cerita lagi gitu ya kan. Tapi kalau memang di dalam rumah yang kitanya yang capek tapi melihat ada lompat-lompat terus melarang anak gitu ya kan, sebaiknya kita berikan informasi yang jelas daripada melarang anak kita. Karena anak-anak yang betul seperti Mbak Indah katakan, memang ada penelitiannya, ketika anak-anak semakin dilarang, justru anak-anak akan semakin tahu bahwa itu harus dilakukan. Gitu. Itu memang ada penelitiannya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nurul atas jawabannya. Gimana Bunda Indah? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Mbak Ya, Vina, cukup. baik. Alhamdulillah sudah terjawab. Dan mohon maaf sekali buat seluruh peserta ini karena waktunya sangat terbatas. Dan sebelumnya juga terima kasih ya karena sudah sangat antusias untuk bertanya. Namun karena waktunya sangat terbatas, jadi kita lanjut ke acara selanjutnya. Jadi acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat pemateri webinar dari Salah Kontes ID kepada Kak Nurul Utami Safarudin MPC. Oke, sudah. Terima kasih dan beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Nurul Utami. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat bertanya, bisa langsung join ke Instagramnya Kak Nurul. Nanti bisa diskusi di Kak Nurul langsung ya terkait apa yang akan dipertanyakan. Boleh ya? Boleh ya Kak Nurul ya? Ya boleh. Saya sering jawab-jawab DM kok kalau lagi sempat. Untuk IG-nya tadi itu @nurul Tami Tami Nurul gitu ya Nurul. Kak ya. I-nya 2, Tami Nurul, I-nya 2. Nanti bunda-bunda atau ayah yang sedang join bisa langsung melipir ke Instagramnya Kak Nurul untuk berdiskusi atau bertanya langsung terkait parenting yang lebih lanjut. Baik, sebelum berakhir, mari kita mengabadikan momen yang berharga ini dengan foto bersama secara daring ya pastinya. Dimohon untuk seluruh peserta bisa mengaktifkan kameranya agar terlihat jelas kecantikan bunda-bunda atau ayah yang join pada webinar pada malam hari ini. Yuk, bunda-bunda bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu, kita sesi foto bersama. Sudah aktif semuanya? Kalau sudah aktif bisa dihitung ya. Kita mulai untuk sesi foto bersamanya. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Oke, sudah. Terima kasih untuk semuanya. Dan alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang belum mengisi form absensi, bisa diisi terlebih dahulu untuk mengisi daftar hadir. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusiasnya kepada seluruh peserta webinar parenting yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Nurul Utami ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan diterapkan oleh Bunda maupun Ayah yang hari ini join di webinar parenting pada malam hari ini. Saya Vina Meral Solihah, pamit undur diri. Kurang lebihnya terima kasih banyak. Bunga melati berwarna putih, harumnya semerbak indah berseri. Kami haturkan ucapan terima kasih, semoga dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.